Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian bunga yang kelima atau bagian tumbuhan yang kelima, yaitu buah dan biji ya. Buah adalah bagian dari tumbuhan yang sangat berguna untuk membungkus dan melindungi biji ya. Jadi di dalam buah itu ada biji yang dilindungi oleh buah ya. Sedangkan biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan ya antara serbuk sari dan putik, sehingga dia bisa terjadi biji. Jika biji ditanam maka akan terjadi tumbuh ya, atau menjadi tumbuhan baru ya. Jadi ketika kita menanam biji, dia akan menjadi tumbuhan baru lagi, dia akan bertumbuh ya. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua ya. Jadi biji itu ada yang berkeping satu, ada juga berkeping dua ya. Yang biji yang berkeping satu disebut dengan monokotil, sedangkan biji yang berkeping dua disebut dengan dikotil ya. Jadi ada dua biji, yaitu biji yang berkeping satu dan biji berkeping dua. Sedangkan yang berkeping satu disebut dengan monokotil, sedangkan yang berkeping dua disebut dengan dikotil. Nah, itu sedikit penjelasan singkat dari tumbuhan ya, dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, baiklah, sekarang kita masuk pada materi kita pelajaran IPS. Di sini kita akan belajar tentang menentukan bentang alam di daerahnya, termasuk dataran rendah, dataran tinggi atau pantai. Baiklah, sini kita akan membahas ya. Jadi setiap bentang alam yang memiliki karakteristik masing-masing seperti suhu, kelembapan, curah hujan, flora dan fauna. Kumpulan data tentang karakteristik tentang alam berdasarkan informasi ya. Di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang yang pertama, yaitu tentang wilayah daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap atau secara permanen ya, yang tidak tertutupi oleh air laut ya. Jadi daratan itu dia dibuat oleh alam ya, secara permanen, yang tidak tertutup oleh air laut ya. Itu disebut dengan daratan. Tadi daratan terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, tanjung, lembah dan bukit ya. Jadi daratan itu disebut ada beberapa terdiri dari, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, tanjung, lembah dan bukit. Itu adalah bagian-bagian dari daratan ya. Sedangkan daratan rendah dan daratan tinggi, yaitu dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut ya. Jadi dataran rendah ini kalau dia sudah di ketinggiannya di atas dari 0 sampai 500 meter, berarti disebut di atas permukaan laut, itu disebut dengan dataran rendah. Jadi dari laut itu dari laut ke dataran 500 meter itu disebut dengan dataran rendah. Sedangkan kalau sudah 600 dari laut sampai ke daratan sudah 600 itu 600 meter 600 meter itu disebut dengan dataran tinggi. Kalau masih 500 meter berarti masih dataran rendah dari air laut ya. Sedangkan kalau sudah di atas 600 meter dari laut ke dataran, maka dia disebut dengan dataran tinggi. Nah. Kemudian yang kedua itu pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut ya. Pantai terbagi menjadi pantai landai dan curam. Pantai landai adalah pesisir atau tepi laut dengan daratan menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Itu disebut dengan daratan landai ya. Jadi pantai itu wilayah perbatasan antara daratan dan laut, disebut dengan pantai. Jadi ada perbatasan air laut dengan daratan, itu disebut dengan
pantai. Sedangkan gunung adalah bukit yang besar dan tinggi. Pasti kita sudah tahu bersama bahwa gunung itu pasti memiliki bukit yang besar ya. Kemudian dia sangat tinggi sehingga disebut dengan gunung. Jadi ketinggian gunung itu lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri dari gunung berapi dan gunung tidak berapi. Baiklah ya, kemudian yang berikut yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung atau sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Itu disebut dengan pegunungan. Jadi pegunungan itu rangkaian gunung yang sambung menyambung. Dia sambung menyambung ya. Kemudian tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut disebut dengan tanjung. Jadi ada bagian daratan yang menjorok ke laut itu disebut dengan tanjung atau semenanjung ya. Sedangkan lembah adalah wilayah daratan rendah dan cekung yang terdapat di kaki gunung atau tepi gunung ya. Itu disebut dengan lembah. Sedangkan bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat di sekitarnya. Itu disebut dengan gundukan. Tetapi lebih rendah dari gunung. Jadi bukit dengan gunung itu berbeda ya. Kalau gunung lebih tinggi dari bukit, kalau bukit lebih rendah dari gunung. Kemudian yang kedua yaitu wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari bentang alam di permukaan bumi yang menempati wilayah luas dan digenangi air. Yang pertama yaitu sungai, kedua yaitu danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Baiklah, itu sedikit penjelasan singkat untuk mata pelajaran IPS. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, baiklah, dalam seni budaya dan prakarya sini kita akan membahas bersama-sama mengenai dengan kolase ya. Kita akan membahas mengenai dengan kolase. Ya. Jadi kolase adalah kaidah seni yang berupa bentuk gambar. Kolase adalah karya seni rupa berbentuk gambar berupa tempelan dan beberapa benda yang disusun menjadi satu. Jadi kolase itu sebuah karya seni rupa yang berbentuk gambar ya. Berbentuk gambar berupa tempelan dari beberapa benda yang disusun menjadi satu. Jadi nanti anak-anak bisa lihat bentuk kolase yang teacher sudah buat dalam blog ya, dan teacher buat dalam rangkuman materi pembelajaran yang sudah teacher upload lewat blog ya. Jadi nanti anak-anak bisa akan membuat kolase karena teacher sudah buat dalam rangkuman materi pembelajaran ya, cara-cara membuatnya, kemudian bahan-bahan yang Anda siapkan juga teacher sudah buat ya. Jadi sini untuk kolase bisa dibuat dari tumbuhan ya. Bisa dibuat dari tumbuhan, bisa dibuat dari biji-bijian. Nah, sekarang teacher akan menjelaskan yaitu kolase yang dibuat dari tumbuhan. Cara membuat kolase dari tumbuhan yaitu yang pertama harus kita siapkan bahan-bahan dulu, yaitu alat dan bahan yaitu 1 kertas tebal, 2 daun, kemudian yang ketiga ranting, yang keempat yaitu lem kayu. Untuk cara kerjanya itu yang pertama, buatlah pola sebuah gambar di atas selembar kertas tebal. Yang pertama kita buat dulu pola gambar, gambarnya seperti apa. Setelah kita membuat gambar di atas kertas tebal, kemudian gunting daun ranting sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kamu dapat membiarkan bentuk daun seperti bentuk asal. Jadi kita gunting
daun dan ranting sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu tempelkan daun dan ranting menggunakan lem kayu ke dalam bentuk pola yang telah digambar. Tempel hingga semua bagian pola tertutup daun dan ranting. Jadi itu adalah cara-cara pembuatan kolase ya. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan dari teacher ya, untuk menghantarkan anak-anak dalam pembelajaran subtema 1, dan itu dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran ke-6. Lebih jelasnya nanti anak-anak bisa baca ringkasan materi lagi yang ada di blog. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari teacher atas kerjasama yang baik. Sekali lagi teacher ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat bekerja. Dadah.